Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Baiklah, hari yang berbahagia apabila kita bisa ada saat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita meninggikan Dia, bersyukur kepada Dia. Sebab sesungguhnya Dia Allah yang luar biasa mengasihi kita. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur apabila pada pagi hari yang indah ini kembali kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati nafas kehidupan kami di hari yang baru ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta-Mu yang besar kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami mau bahkan menaikkan kerinduan kami Tuhan, untuk datang kepadamu mendengarkan kebaikan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan berfirman bagi kami, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami, dan biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Suci kuduskan setiap kami Tuhan dengan darah-Mu, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap beribadah kepada Tuhan, mari bersama saya kita katakan, amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Pujian ini menyatakan semua baik yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, dari semula telah Kau tetapkan bagi kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam rancangan yang indah. Ini pujian kami di hadapan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari bersama saya kita katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku
firman Tuhan, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami memuji-Mu, mengawali hari ini di hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan berbicara kepada kami, dan firman-Mu itu kami percaya penuh kuasa. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu adalah petunjuk hidup kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kembali di awal bulan Maret ini, kita berkumpul di ruang online ini. Hari ini kita menggumulkan satu tema yang saya berikan judul, rendah hati tak bisa disulap. Untuk itu kita baca Alkitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian tulisan Musa. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Demikian bacaan kita. Saudara yang terkasih, jangan kita mengira atau berpikir bahwa seiring banyaknya ibadah yang kita ikuti, seiring dengan banyaknya pengetahuan tentang firman yang kita punyai, atau seiring dengan tingginya tingkat pendidikan teologi kita atau sekolah Alkitab kita, semakin tinggi dan luas skala pelayanan kita, maka kalau semuanya itu ada, jangan berpikir maka kita akan otomatis rendah hati. Tidak. Atau karena kita belajar, mengikuti seminar tentang rendah hati, atau berdoa, Tuhan berikan aku sikap rendah hati, atau jadikan aku rendah hati. Diakhiri dengan amin dalam nama Tuhan Yesus, tidak serta secara auto. Tidak serta-merta langsung kita rendah hati. Semuanya itu baik, khotbah itu baik, pengajaran itu baik, membaca Alkitab itu baik, pendidikan teologi juga sangat baik, melihat kehidupan orang yang menjadi teladan juga sangat baik. Tapi pada akhirnya saya mau berkata, rendah hati itu bahkan sama seperti semua buah Roh Kudus harus diproduksi secara internal di dalam diri kita. Nggak bisa dibeli, nggak bisa ditransfer kepada kita, nggak bisa paket yang kita langsung ambil gitu dari pihak luar. Enggak, harus diproduksi secara internal di dalam diri kita, dan itu butuh bejana atau konteks, yaitu kenyataan-kenyataan hidup, khususnya pergumulan. Pergumulan ini bisa kita urai sangat banyak. Bagi orang tertentu, konteks atau bejana di mana dia dibentuk menjadi rendah hati bisa merupakan karena penyakit. Yang lain mungkin karena masalah di usaha, mengalami kerugian, mengalami kegagalan. Nah, itu konteks semua itu. Atau bagi anak muda, cinta yang ditolak, program kerja yang jauh dari harapan, situasi di luar sana dan kita harus menghadapinya. Itu semua konteks. Bisa juga kemiskinan gitu ya. Penderitaan-penderitaan, bahkan aniaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka menurut firman Tuhan yang ditulis Musa ini, dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi ini atas sekehendak Tuhan. Yaitu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu.
Jadi mulai kita temukan salah satu tujuan Allah membawa mereka melintasi padang gurun adalah supaya di sana pada konteks itu mereka mengalami pembentukan menjadi rendah hati. Merendahkan hatimu katanya. Bahkan saudaraku, kalau kita baca, saya ajak kita membaca satu ayat pada masa start perjalanan mereka itu, di Keluaran 13 ayat 17, demikian bunyinya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun dan seterusnya. Kita nggak perlu baca kali ini selengkap ayat itu. Yang menjadi penekanan, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Berarti ada kesengajaan Allah supaya mereka tidak melewati jalan mudah yang sudah ada pada zaman itu. Langsung dari Mesir, jalan kira-kira garis lurus langsung ke atas. Langsung akan ketemu tanah Kanaan. Tetapi Allah sengaja memutar ke selatan sampai nanti membawa ke tepi Laut Teberau. Berhadapan dengan pergumulan-pergumulan di sana. Walaupun nanti solusi daripada Laut Teberau terbelah, mereka sudah melintas, melewati tanah Mesir melalui laut yang dibelah. Nanti di padang gurun pun mereka menghadapi pergumulan-pergumulan air minum, makanan, binatang buas, kalajengking, dan lain-lain semuanya. Semua itu pergumulan sebenarnya dirancang oleh Tuhan supaya di tengah-tengah semua kesukaran itu mereka mengalami pembentukan. Masing-masing umat Israel yang keluar dari tanah Mesir ini mengalami restorasi. Ditata ulang lagi hatinya supaya menjadi rendah hati di hadapan Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pula kita mengira bahwa Allah ini sedang iseng atau katakanlah jahil gitu ya, ngerjain. Sengaja dibawa berputar melalui jalan yang sukar supaya menderita mereka itu. Tidak. Supaya mereka mendapatkan berkat, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah, yang merupakan karakter yang dikehendaki untuk memasuki tanah Kanaan. Maka pola perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Riwayat perjalanan ini kalau kita teliti nampak merupakan suatu skema atau pola yang juga akan dilakukan Tuhan pada kehidupan kita untuk melakukan perjalanan dari bumi menuju surga. Dibentuk saudaraku. Enggak bisa kita bulat-bulat begini saja. Memang kita lahir baru itu kasih karunia Tuhan, tapi sesudah lahir baru kita harus dibentuk saudaraku. Tidak simsalabim, tidak bisa disulap mendadak gitu. Altar call, ditumpangin tangan, didoakan, jadilah rendah hati, jadilah seorang yang tunduk kepada Tuhan sepenuh hati. Amin. Langsung secara auto orang itu rendah hati atau taat? Tidak. Harus melewati pergumulan. Pergumulan inilah wilayah proses itu terjadi. Terjadi penggojlokan di sana. Supaya apa kata firman Tuhan menurut Musa ini? Supaya dikatakan di sana tadi, supaya mencobai engkau dan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi tujuan akhirnya adalah menjadi rendah hati. Sebelum menjadi rendah hati itu ada yang mau dicek di tengah pergumulan itu, di tengah kesukaran itu, di tengah persoalan-persoalan Bapak Ibu dan kita semua. Untuk mengecek, mendeteksi, mengukur apa yang ada di dalam hati kita. Allah sebetulnya tahu apa yang di dalam hati kita. Tetapi kita belum tentu sudah tahu isi hati kita.
Nanti di tengah pergumulan itu jadi ketahuan. Ternyata kita orang yang mudah merengek. Ternyata kita menjadi orang yang tidak sabaran. Ternyata kita adalah orang yang egois. Ternyata kita adalah orang yang menang sendiri ketika berhadapan dengan orang itu nanti, pergumulan dengan orang, interaksi dengan orang lain. Jadi ketahuan aslinya kita. Ada kalimat bijak, Amsal yang bijaklah buatan saya. Selama Anda hidupnya baik-baik saja, belum tentu saudara sudah tahu sebetulnya potensi dirimu dan juga kelemahan-kelemahan yang ada padamu. Kapan ketahuan nanti kelemahan itu? Ketika ada pergumulan ini. Kapan ketahuan potensi itu? Ketika ada pergumulan, di situ nanti keluar potensi dirimu, talentamu, bakatmu, kehebatanmu, segala yang sudah ditanam Tuhan dalam dirimu sejak dari rahim, nanti keluar itu ketika ada pergumulan ini. Kelemahanmu pun akan nampak di sini, saudaraku. Kalau hidup baik-baik saja, jalan di atas karpet, enggak nampak semua ini bagi kita. Maka Tuhan izinkan kita menghadapi putus cinta, putus hubungan bisnis, ditipu orang, dikibulin orang, rencana yang kita buat enggak bisa dieksekusi. Ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Mendadak begitu ternyata semuanya berubah. Diizinkan Tuhan itu terjadi. Dan kalau kita ikuti kitab Keluaran tadi, memang Allah menggiring kita ke sana, saudaraku. Allah menggiring kita dengan maksud baik supaya kita menjadi rendah hati. Untuk menuju rendah hati supaya kita tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita dapat memperbaikinya, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sudah mengantisipasi. Dia kenal bangsa itu. Dia terlahir dari bangsa itu. Dia kenal. Dia amati. Dan dia sudah mengantisipasi ke depan. Kalau kamu dengan keadaan seperti inilah hatimu sekarang, mendadak Tuhan dudukkan kamu di tanah Kanaan, hilang nanti kamu. Lupa Tuhan nanti kamu. Merasa sok bangga sendiri nanti kamu. Coba kita lihat dulu misalnya pasal 9 dari kitab Ulangan tadi. Ulangan pasal 9 ya, coba kita lihat ini. Lanjutan daripada tadi. Ayat 1. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Lihat ya, lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kita lanjutkan, tidak semua kita baca. Ayat 2, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak dan seterusnya. Ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan, dan seterusnya. Kita lanjut penekanan saya ayat yang keempat. Kita lihat. Ulangan 9 ayat 4, sama-sama kita baca ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Ya, baru dalam hati loh, Tuhan sudah tahu dan Musa sudah mengantisipasi. Nanti kau jangan sampai seperti ini. Kau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, maka ini dalam hatimu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk ke menduduki negeri ini. Padahal bukan, katanya. Karena kefasikan bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu. Dan seterusnya. Satu ayat lagi kita mundur ke pasal 8. Pasal 8 yang tadi sudah kita baca. Ayat 11. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Lompati ke ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati. Nah ini dia Musa tahu bahwa bangsa ini tinggi hati. Bahkan kalimat lain, tegar tengkuk katanya. Itu kawannya tinggi hati. Janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ada lagi 17, coba kita lihat ya, diantisipasi sama sekali oleh Musa. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Kira-kira gini Musa maksudnya. Ingat perjalanan di padang gurun. Jadilah kau rendah hati. Supaya jangan nanti kalau sudah di tanah Kanaan. Kau menanam atau menabur. Kau memulai usaha ternak. Semuanya berhasil. Lalu kamu berbusung dada berkata. Ini kan karena aku. Ini kan karena kehebatanku. Aku pintar memilih bibit. Aku pintar memilih pupuk. Aku pintar cara bercocok tanam. Aku pintar mengolah memelihara peternakan. Maka semua ini berhasil karena aku. Maka Tuhan izinkan diremukkan dulu hati mereka di padang gurun. Supaya sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka rendah hati. Dan bad news, hati-hati. Bad newsnya, generasi yang lahir di Mesir, sudah diizinkan Tuhan masuk padang gurun untuk dibentuk mereka. Jadikah mereka rendah hati? Enggak jadi. Semua mati di padang gurun sampai 40 tahun muter-muter di situ mati semua. Kecuali Kaleb dan Joshua nanti yang menyeberang sungai Jordan masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang masuk itulah generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang akte lahirnya Republik Mesir atau Kerajaan Mesir gitu. Yang akte lahirnya, KTP-nya, tempat tanggal lahir Mesir, tanggal sekian. Semua mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian nanti adalah yang KTP-nya kira-kira tempat tanggal lahir padang gurun. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Yang tadi gagal semua. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Allah tidak berkenan dengan orang yang tinggi hati. Congkak adalah lawan Tuhan. Congkak adalah seteru Tuhan. Itulah sebabnya kita harus baik-baik mengingat pergumulan-pergumulan hidup kita agar kita menjadi rendah hati. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Kita jangan menyia-nyiakan masa pergumulan yang terjadi. Jangan hanya kita melewatinya menderita lalu tidak ada membekas suatu perbaikan di dalam diri kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata di dalam pergumulan mestinya kita rendah hati. Kita harus memanfaatkan masa-masa pergumulan sebagai masa pembentukan bagi diri kita. Sebab saya mau berikan suatu closing antisipasi ke depan. Kalau kita di tengah pergumulan tidak jadi mengalami proses pembentukan rendah hati. Gini saudaraku, semakin seseorang tinggi naik itu bisa karena umurnya naik. Pendidikan atau gelarnya bertambah naik. Jabatannya menjadi semakin tinggi, pengaruh sosialnya semakin besar dan luas, hartanya semakin banyak, semuanya itu nanti akan membuat kita semakin sepi, tidak ada yang mau menegur kita nanti. Sulit orang dari bawah menegur ke atas, saudaraku. Jadi sebelum kita tinggi di sana, biarlah kita dulu mengalami pergumulan ini, supaya ketika kita mengalami peninggian-peninggian tadi yang sebagian peninggian karena alami misalnya umur, peninggian karena pencapaian kita misalnya karena pendidikan dan pengaruh-pengaruh sosial yang lain, kita sudah terlebih dahulu rendah hati. Sebab kalau sampai kita di sana nanti, tinggi hati yang kita punya ketika kita di bawah, nanti di sana semakin besar pengaruhnya dan dampak buruknya. Maka saudaraku, orang-orang yang mau dipilih Tuhan harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Berikutnya tambahan, kalau kita semakin tinggi saudaraku, semakin jarang dan semakin enggan orang atau tidak berani menegur kita, mungkin juga kita tidak mau lagi mendengarkan mereka nanti. Kira-kira gini ya, kita lebih senior, kita lebih hebat dalam segala hal, lebih mantap, lebih keren gitu ya. Lalu tiba-tiba orang dari bawah kita menegur salah kita, biasanya kita, siapa lu menegur gua? Siapa lu ngajarin gua? Bisnis gua lebih berhasil daripada lu. Lu pula ngasih strategi bisnis. Lu ngajarin gua tentang taktik berbisnis. Kita sulit. Kamu mengajari pribadi saya. Kamu mengajari sifat. Kamu anak lahir kemarin gitu. Nanti kita jadi makin lama makin melekatlah sifat tinggi hati dan congkak tadi dalam diri kita. Lalu kita gagal memasuki tanah perjanjian. Oleh karenanya sekarang ini ketika kita dalam pergumulan apapun, biarlah ini menjadi momentum kita mau menjadi rendah hati. Amin. Artinya tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Tidak semua persoalan bisa kita tangani sendiri.
Kita butuh orang lain, terutama kita butuh Tuhan. Butuh orang lain, memerlukan orang lain adalah bentuk daripada rendah hati, memerlukan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu dan mentaati Dia dalam segala sesuatu, itulah rendah hati yang sejati. Tuhan memberkati kita, semoga kita menjadi insan-insan yang rendah hati, dan saya percaya kalau segenap jemaat Avia adalah orang-orang rendah hati, maka visi besar Be a Missional Church semakin mudah menjadi kenyataan di zaman kita hidup sekarang ini. Katakan amin. Kita akhiri dengan renungan ini. Rendah hati tidak bisa disulap. Rendah hati harus mengalami pembentukan di dalam diri kita, dan lokasi atau tempat pembentukan itu adalah pergumulan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara, semangat memasuki hari ini, semangat hari Jumat, berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atasmu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Sorgawi, jadikan kami rendah hati, dan ketika kami sedang mengalami kancah, mengalami konteks, mengalami pergumulan dalam bentuk apapun, ingatkan kami, sadarkan kami, ini saatnya kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang merendahkan diri. Kami tidak lagi meninggikan diri, merasa tidak bisa kami hidup tanpa Engkau. Kami merasa hidup tidak bisa tanpa orang lain. Tidak ada keberhasilan tanpa campur tangan dan pengaruh orang lain. Terlebih tidak mungkin berhasil tanpa Tuhan. Kami mau memerlukan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi rendah hati. Di tengah pergumulan semakin tahu kelemahan kami. Biarlah dengan tahunya kami kelemahan diri kami semakin bergantung kepada Tuhan yang mengampuni kami, mengisi kelemahan kami, dan menjadikan kami, meskipun kami lemah, sesungguhnya kami kuat. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, arahkanlah tertuju kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, yang telah mati di kayu salib, yang telah mati dan bangkit untuk menebus kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai pada pagi hari ini sampai esok dan selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam bagi kita. Tuhan memberkati Anda.